Apa kabar Pak Pras? Terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih juga Terima kasih. atas kehadirannya. Tadi sudah disampaikan informasi menarik yang lagi-lagi menjadi concern banyak pihak begitu ya di Indonesia. Review Prof dari Anda begitu menyikapi laporan terbaru dari OECD begitu ya, memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026-2027 sementara globalnya di tahun 2027 yang diturunkan ini Prof. Iya. Ya Pak Pras dan pemirsa IDX. Memang kalau kita lihat kan OECD mengeluarkan report ya. Artinya reportnya ini Economic Outlook berkaitan dengan interim report yang memang menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi. Di mana ekonomi Indonesia itu tumbuh di 2026 hanya tumbuh sekitar 4,8% untuk 2026 dan sekitar 5% di 2027 dan ini memang turun dibandingkan dengan yang sebelumnya yaitu 5% di 2026 dan 5,1% di 2027. Nah kalau kita lihat di global diperkirakan melambat 2,9% pada 2026 dari sekitar 3%-an lah sebelumnya dan ini memang dari sisi ekonomi memang proyeksi ini cukup menyulitkan untuk semuanya, bukan hanya untuk Indonesia tetapi untuk dunia berkaitan dengan tentu tren global dan akibat perang di Timur Tengah. Memang laporan OECD ini kan tidak mengikat walaupun Indonesia kan sedang dalam proses finalize untuk aksesi menjadi member di OECD ini. Ya, walaupun ini tidak binding atau tidak mengikat, tetapi ini menjadi acuan untuk kita merefer ke sana karena ini merupakan salah satu acuan moneter atau fiskal yang ada di dunia. Begitu Pak Pras. Nah kaitannya dengan OECD yang menyoroti memang perkembangan lagi-lagi juga nih kalau kita bicara mengenai kondisi ataupun konflik perang di Timur Tengah begitu kan. Ini ada uncertainty lagi begitu Prof ya. Kita tahu perang dari Rusia Ukraina tidak tahu juga sampai kapan akan berakhir, ditambah lagi Timur Tengah pemblokiran Selat Hormuz meskipun ada beberapa kapal dari negara-negara yang sudah berhasil negosiasi bisa dilepas begitu atau keluar dari sana. Anda melihatnya bagaimana? Iya, saya diwawancara di beberapa media sekitar sebelum libur Lebaran ya. Saya sampaikan bahwa saya akan bisa memastikan melihat efek setelah libur Lebaran. Kenapa? Karena kita lihat kan krisis di Filipina itu luar biasa darurat energi kan. Beberapa SPBU di Australia dan beberapa negara lain ini nggak main-main. Nah, hanya memang kalau kita lihat perang di Timur Tengah ini memicu lonjakan yang luar biasa harga energi dan global dan mengganggu rantai pasokan global. Kenapa? Karena dengan adanya OECD mencatat dengan harganya kenaikan minyak tentu akan meningkatkan inflasi. Tentu kesulitan akan di mana-mana menaikkan biaya produksi dan sebagainya. Tentu dengan biaya produksi naik, daya beli masyarakat pun juga berpengaruh dan efeknya akan kemana-mana. Nah ini yang makanya kita berharap bahwa eskalasi ini bisa menurun karena secara hukum harusnya memang WTO ini memiliki peranan yang penting. Artinya kan memang Amerika kan cukup dominan, perang di Iran pun juga cukup dominan. Nah, artinya lembaga-lembaga internasional seperti PBB, UN, WTO itu harus memiliki peran untuk bisa men-squeeze ataupun memperingan dan melihat kondisi ekonomi global dunia yang semakin sulit kelihatannya. Nah lantas bagaimana dengan proyeksi yang sudah dikeluarkan begitu dirilis oleh OECD sendiri tadi. Tahun 2026 2,9, kemudian di tahun depan juga kita lihat 3% turun juga untuk global. Sementara Indonesianya juga tadi 4,8%, kemudian tertingginya ya mungkin hanya sekitar 5% di tahun 2027. Apa yang bisa kita cermati dampaknya secara luas tidak hanya untuk global tapi Indonesia? Berarti akankah lebih struggle tahun ini dan tahun depan begitu Prof atau bagaimana? Iya, memang jadi kalau dengan pertumbuhan global 2,9% memang kurang begitu baik ya, walaupun bisa dibilang masih positif tetapi kan kurang begitu baik. Dan ini menunjukkan adanya perlambatan memang kalau saya lihat. Ini jauh memang prediksi dari yang sebelumnya. Nah tentu akibatnya adalah bank maupun investor itu menjadi lebih aware berkaitan dengan ini. Artinya lebih waspada dan ini wajar-wajar aja. Kenapa? Karena kredit dan modal itu kan pasti permintaan mungkin akan menurun dan sebagainya. Orang pun melakukan bisnis pun juga akan wait and see melihat perkembangan global yang ada. Nah akan tetapi kalau kita lihat mudah-mudahan di kuartal kedua atau ketiga ya kan walaupun ada potensi untuk beberapa negara melakukan proteksionisme ya dari sisi hukum perdagangan internasional ya harusnya ini kita bisa antisipasi lah. Nah Indonesia sendiri saya lihat pemerintah juga sudah melakukan beberapa persiapan-persiapan yang ada ya kan untuk menghadapi ini dan juga melihat beberapa negara lain tadi yang kita contohkan adalah di Filipina, Australia dan beberapa negara yang lainnya. Tetapi memang kalau ditanya ini akan menjadi waspada untuk semua pihak.
itu semua pihak. Artinya wait and see berkaitan dengan melihat pasar dan investor. Karena investor ini kan penting ya. Artinya ketika mau investasi ini kan melihat juga kondisi global yang ada. Betul. Dan dia melihat